Haleluya, haleluya. Salam sukacita dan damai sejahtera buat kita semua. Di pagi hari ini, tentunya di tanggal 18 Februari tahun 2024, tepat pada hari Minggu, sebagai umat Kristiani, sebagai orang percaya akan mempersiapkan diri untuk pergi beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi di pagi hari ini, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu seiman, yang sama-sama kita percaya akan kebenaran firman Allah, yang kita sama-sama percaya akan Allah yang dapat menyelamatkan saudara dan saya di hari-hari kehidupan kita ketika saudara dan saya terus mengerjakan keselamatan. Ada satu renungan firman Tuhan sebelum kita beranjak menuju kepada ibadah kita masing-masing di gereja kita masing-masing. Tapi ada satu renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita, menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita. Tetapi sebelum kita membacakan renungan itu, marilah kita sama-sama berdoa, kita tunduk kepala, kita mengangkat tangan kita dan hati kita ke hadapan Tuhan untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena waktumu di pagi hari ini, Engkau masih memelihara kami, anugerahmu masih memberikan kami sebuah kehidupan yang baru. Itulah sebabnya Bapa, kami tidak dapat membalaskan kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Tapi di pagi hari ini kami mengangkat tangan dan hati kami rindu akan lawatan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sebab hati kami dan telinga kami telah siap mendengarkan kabar kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, sebagai orang percaya di mana saja Anda berada, kita sama-sama melihat sebuah renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan menjadi tenang agar kamu dapat berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Mengapa firman Tuhan mengatakan demikian? Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya bahwa hidup di dunia ini tidak harus hidup selamanya, bahwa suatu kelak nanti saya dan saudara akan pergi, dipanggil pulang dan mewarisi surga yang dijanjikan. Asalkan satu kata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup kita pakai untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan saja harus berdiri di belakang mimbar, melayani Tuhan bukan saja harus menjadi sebuah worship leader, melayani Tuhan bukan harus saja menjadi majelis, melayani Tuhan bukan saja harus menjadi diaken, melayani Tuhan bukan saja menjadi pemain musik, melayani Tuhan bukan saja menjadi singers, tetapi pelayan Tuhan ketika kita hendak memasangkan telinga kita membuka hati kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-6 berkata, di sana Rasul Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 ini berkata, Rasul Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Saudara-saudaraku sebagai anak-anak Tuhan, mungkin pemberitaan firman Tuhan yang selalu disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, baik gembala sidang, baik setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, kita tidak menanamkannya dalam setiap kehidupan kita dan melakukannya dalam setiap keseharian hidup kita menjadi sia-sia. Satu kata buat kita di pagi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melihat jalan kebenaran yang sebenarnya. Dunia tidak memberikan sebuah jaminan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Dunia tidak bisa memberikan kesejahteraan yang kekal bagi saudara dan saya. Tetapi Allah kita, Allah sanggup memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Shalom. Dari kediaman saya, Hugo Merani, Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini.